Baik. Yang pertama Pak ya, istilah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah itu makna bahasanya adalah sirah, juga berarti thariqah. Sirah artinya sejarah hidup, thariqah artinya jalan. Jadi kalau dikatakan sunnah Nabi, jalan hidupnya Nabi, sejarah hidupnya Nabi, itu secara bahasa. Misalnya ada hadis yang menyatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da min ghairi ayyang kusamin ujurihim syai'. Barang siapa yang sanna, mensunnahkan di dalam Islam satu sunnah yang baik, artinya membuat satu jalan yang baik, itu makna bahasanya. Nah, para ulama kita ketika mendefinisikan secara istilah, kata sunnah itu beragam sesuai dengan disiplin ilmunya. Beda kalau ulama fikih mengatakan sunnah dengan ulama hadis mengatakan sunnah. Beda lagi kalau ulama usul fikih mengatakan sunnah. Kalau ulama fikih mengatakan sunnah, misalnya apa ya? Salat subuh yang kita kerjakan tadi itu hukumnya wajib, ya Pak ya. Kalau salat duha hukumnya sunnah. Itu sunnah di situ menurut bahasanya ulama fikih. Sunnah itu ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Kalau dikerjakan, yang mengerjakannya dapat pahala. Kalau ditinggalkan, maka yang meninggalkannya tidak berdosa. Itu istilah sunnah menurut ulama fikih. Kalau ulama hadis, sunnah itu adalah ma udifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Apa saja yang diidafatkan, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu perkataan, perbuatan, pengakuan Nabi atau sifatnya Nabi. Jadi semua yang disandarkan kepada Nabi itu sunnah menurut ulama hadis. Nah, makanya kalau tadi dikatakan poligami itu sunnah, ini sunnah yang dimaksud dalam pengertian apa? Kalau dalam pengertian ulama hadis ya sunnah karena memang Nabi lakukan. Tapi kalau sunnah dalam pengertian fikih yang dimaksud, kalau kita lakukan kita akan dapat pahala, tunggu dulu. Pak. Jadi perlu perjelas itu sunnah yang dimaksud sunnah apa. Kalau dari segi hukumnya ulama kita berbeda pendapat apa hukum asalnya poligami itu. Ada yang mengatakan mubah saja, boleh. Kalau mau poligami silahkan, tidak poligami juga silahkan. Tapi kalau pertanyaan mana yang lebih baik, poligami atau tidak poligami? Nah, kalau kita seperti itu mana yang lebih baik? Mungkin temannya tadi Pak ya mengatakan poligami itu sunnah karena Nabi melakukan. Oke lah, kalau Nabi yang kita jadikan sebagai acuan. Berapa tahun Rasulullah poligami? Dan berapa tahun Rasulullah tidak poligami? Mari kita bandingkan. Nabi itu menikah umur 25 tahun. Istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Sampai beliau menjadi nabi umur 40 tahun, istrinya hanya satu, Khadijah radhiyallahu anha. Beliau diangkat jadi nabi umur 40 tahun. Berapa tahun Pak itu sudah? 15 tahun. Sampai 10 tahun kenabian Khadijah wafat. Ditambah 10 tahun. 25 tahun. Sekitar 25 tahun istri Nabi satu. 25 tahun Pak itu istri Nabi satu. Setelah itu beliau hijrah ke Madinah. Beliau kemudian mulai punya beberapa istri. Berapa lama? Ya sekitar 10 tahunan saja. Jadi lebih lama Rasulullah punya istri satu daripada punya istri lebih dari satu. Kalau temannya tadi Pak mengatakan saya sunnah Nabi, saya juga kata, oh saya juga sunnah Nabi Pak. Nah ini lebih lama dilakukan oleh Nabi 25 tahun.
Kalau punya istri lebih dari satu itu hanya sekitar 10 tahun saja. Kan kadang-kadang kita hanya melihat satu sisi saja, tidak melihat secara utuh. Bukan berarti kemudian tidak boleh Pak punya istri lebih dari satu. Boleh, hukum asalnya boleh. Boleh. Bisa kita berpahala kalau tujuannya baik. Ya. Misalnya ada perempuan yang betul-betul ingin kita bantu, ingin kita santuni, dan tidak bisa dilakukan kecuali dengan menikahinya. Nah, silahkan. Karena Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis, as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berjalan dengan sungguh-sungguh menuju kepada janda-janda dan orang miskin itu seperti berjihad di jalan Allah. Besar ini pahalanya Pak. Bukan jalan-jalan saja begitu. Maksudnya di situ membantu mereka. Ya mungkin diantaranya dengan menikahinya. Ya. Tapi kalau justru akan menimbulkan masalah, bisa jadi makruh Pak itu, bisa haram. Apa istilahnya orang sekarang? Menikahi janda, tapi dengan cara menjandakan istri sendiri. Nah, karena istri sendiri tidak terima Pak. Akhirnya tidak jadi poligami, cerai juga dengan istri kita. Jadi timbanglah baik-baik. Saya sering mengatakan bahwa seorang laki-laki yang di dalam hatinya ada mawaddah, ada rasa cinta yang mendalam terhadap istrinya, dia tidak akan menikah lagi selama tidak ada alasan yang cukup kuat untuk itu. Ada ibu-ibu kan di belakang? Oh, iya. Setuju Bu ya? Nah, itu setuju sekali. Tapi ada lanjutannya Bu, ada lanjutannya. Mungkin Ibu tidak setuju lanjutannya ini. Apa lanjutannya? Dan seorang istri yang di dalam hatinya ada rahmah, ada rasa sayang yang mendalam terhadap suaminya, dia tidak akan pernah melarang suaminya yang ingin menikah lagi. Setuju Bu ya? Oh enggak. Hilang suaranya Bu Ibu. Jadi mestinya istri yang mendorong suaminya. Suaminya yang tidak mau Pak, tidak mau menolak maksudnya. Jadi timbanglah baik-baik, timbang baik-baik. Kalau ada yang melakukan itu, ya mungkin dia mampu, belum tentu kita mampu Pak. Insya Allah dengan satu istri kita laksanakan tuntunan agama, perintah Allah, perintah Rasul. Kita sudah merasakan sakinah, ketenangan, syukurilah itu. Syukurilah itu. Ya, jangan kita memaksakan diri untuk mencontoh orang lain yang kondisi kita tidak sama dengan mereka. Saya kira itu Pak ya. Allahu a'lam bishawab.